حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa faddalana ala katsirin minal umam bittiba'i sayyidil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad awwali makhluqatika nurun min nuri dhatika wa rasulika rahmatun lil alamin wa busyra lil mu'minin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan kembali pengajian kita mengenai pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita supaya dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala itu zatnya ada mempunyai sifat. Ada sifat yang namanya wajib bagi Allah, ada sifat yang namanya mustahil bagi Allah, ada yang namanya sifat yang mungkin atau yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan mengenai yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya harus? Ya, yaitu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, sesuatu yang sah pada akal, adanya dan tiadanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala itu harus saja mengadakan dan harus aja meniadakan. Terserah kepada Allah. Apa yang harus bagi Allah? Yaitu fi'lul mumkinat, memperbuat yang mungkin, melakukan yang mungkin. Ini harus bagi Allah. Terserah kepada Allah. Sebab yang mungkin itu di dalam genggaman qubdah, kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Terserah kepada Allah. Mau diadakannya ya terserah, mau ditiadakannya ya terserah. Namanya sesuatu itu di dalam kekuasaannya Allah. Alam semesta dalam kekuasaannya Allah. Ya, langit bumi dalam kekuasaannya Allah. Isinya pun dalam kekuasaannya Allah. Termasuk diri kita ini dalam kekuasaannya Allah. Kesehatan kita dalam kekuasaannya Allah. Ya, rezeki kita pun dalam kekuasaannya Allah. Terserah kepada Allah. Mau diadakannya, alhamdulillah. Mau ditiadakannya, ya kita sabar. Sebab itu miliknya Allah. Terserah kepada Allah melakukan mau kayak apa, terserah kepada Allah. Ya. Nah, maka dari itu di sini kita wajib memakai adab. Ya, jangan sampai kita salah menyandarkan sesuatu. Harus pakai adab. Ya, adabnya apa? Adabnya yaitu syariat. Kita dituntut untuk bersyariat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul kullun min indillah. Katakan oleh kamu semuanya itu dari Allah. Ini dasar. Ya. Semuanya dari Allah, yang baik, yang jahat,
yang taat, yang maksiat, semuanya itu dari Allah. Kalau dari Allah, semuanya tidak ada yang istilahnya itu tidak baik, semuanya baik. Ya. Sedang ketentuan Allah ada yang namanya qada, qada baik, nah qada jahat. Nah, qada baik, qada jahat ini sudah keluar daripada ilmunya Allah. Kalau dalam ilmunya Allah semuanya baik, tidak ada yang jahat. Ya, dalam ilmunya Allah, dalam kehendaknya Allah, dalam ketentuannya Allah, semuanya baik, tidak ada yang jahat. Ya, ini jangan salah pemahaman. Ya, coba dulu kita rinci sedikit. Yang jahat, ya, misalnya Allah menjadikan orang ini ahli maksiat, kan itu Allah yang menjadikan. Allah menjadikan orang ini tidak sholat, baik. Allah menjadikan orang ini berjudi, mabuk-mabukan, orang ini berzina, jadi pencuri dan lain-lain, itu baik. Kalau kita pandang dari Allah, baiknya apa? Baiknya supaya ada penghuni neraka. Kalau tidak kosong neraka. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apa kau sangka ada perbuatan Allah yang sia-sia? Tidak ada yang sia-sia. Baik, supaya ada pekerjaan malaikat zabaniyah dalam neraka untuk mencambuk mereka, untuk memukul mereka, untuk menyiksa mereka. Kalau tidak, malaikat zabaniyah itu nganggur, tidak ada penghuninya, kosong. Sedang dalam neraka itu ada 70.000 laut daripada timah yang mendidih. Ada 70.000 laut daripada danur yang bau bosok. Ada 70.000 laut daripada tel seperti aspal yang mendidih. Ini minuman ahli neraka yang akan diberikan kepada penghuni neraka. Nah, siapa yang meminumnya? Di sana banyak juga buah-buah yang berduri, yang pahit, yang luar biasa itu. Apa namanya? Membahayakan. Belum kita makan, sudah tubuh kita dihancur, tidak tahan, apalagi dimakan. Tapi dikembalikan lagi tubuh manusia itu. Kemudian dia haus, dia lapar, dia dahaga, dia teriak-teriak, aduh berikan aku minuman, berikan aku makanan, diberikan makanan. Tadi belum lagi dia makan, begitu dia megang, tubuhnya sudah hancur. Ya, nah ini dahsyatnya makanan dalam neraka, minuman dalam neraka. Nah, siapa yang memakannya? Siapa yang meminumnya? Kalau seandainya Allah tidak ada menakdirkan orang-orang yang durhaka, Allah tidak menakdirkan orang-orang yang maksiat, orang yang berbuat dosa, jadinya percuma, sia-sia Allah menjadikan neraka dan siksaan yang ada dalam neraka. Berarti baik orang yang maksiat, orang yang durhaka kepada Allah, supaya menjadi penghuni neraka. Tapi kita ada punya syariat, kita ada punya Rasulullah, kita ada punya kitab petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menasihati orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, sampai di sini aja dulu ayatnya ya. Wahai mereka yang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu, jangan sampai menjadi kayu bakar neraka. Nah, lalu ada istilahnya namanya ini baik. Nah, ambil, kerjakan. Ya, ini jahat, jangan dipegang, jangan diambil, jangan dikerjakan. Sebab di sini mengundang marahnya Allah, di sini mengundang siksanya Allah kalau kita laksanakan. Makanya dikasih tahu ini baik, ini jahat. Namanya ada kodok baik, kodok jahat. Ini yang sudah keluar daripada ketentuannya Allah. Namanya ada baik, ada jahat. Ya, coba bayangkan. Kita berjalan-jalan di samping rumah, umpama takdir Tuhan sampai kaki kita kena paku. Ini kehendak Allah, kakiku kena paku. Apa kita biarkan? Kita lepas, kita cabut, kita panggil orang lain, tolong aku, bantu aku, ini kakiku kena
kena paku. Kalau dibiarkan, apa akibatnya? Bengkak. Kalau dibiarkan, titanus. Kalau dibiarkan, mungkin kaki kita akan dipotong. Kita punya akal, kita melihat kaki kita kena paku, masa dibiarkan? Ini kehendak Allah, kakiku kena paku. Kan kita ada punya akal, ada punya syariat, ya, bawa ke dokter sana kalau bisa, ya, dioperasi atau bagaimana, selamatkan, jangan sampai paku tadi nanti akibatkan kita titanus. Apalagi maksiat, ini kehendak Allah, aku maksiat, oh enaknya aja, kehendak Allah aku tidak sholat, kehendak Allah aku durhaka, aku berbuat bermacam-macam kedurhakaan, ya, jadi pemabuk, pencuri, pejinah dan lain-lain. Taubat, minta ampun supaya jangan sampai dibiarkan paku tadi sampai kaki kita dipotong. Nah, demikianlah, jangan sampai diri kita ini mengakibatkan kita menjadi kayu bakar neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ayo bertobat. Makanya diberi umur supaya bertobat, diberi kesempatan supaya kita bertobat, supaya kita mengambil iktibar. Coba lihat, banyak orang yang lebih muda dari kita, mereka sudah mendahului kita, mereka sudah menjadi penghuni kubur, berada di lapisan bumi. Ada yang lebih kuat dari kita, lebih kaya dari kita, mereka sudah menjadi penghuni kubur. Nah, bagaimana kalau kita biarkan terus menerus kita maksiat, kita durhaka kepada Allah, yang akhirnya kita akan mendapat murkanya Allah, kita akan mendapat siksanya Allah, kita akan diazab. Apakah kita mampu menyandang azabnya Allah, siksanya Allah? Tentu kita tidak mampu. Maka dari itu kita disuruh bertobat, minta ampun. Apalagi umur kita sudah 40 tahun, ya, 50, umpama ini sudah diberikan peringatan oleh Allah, di mana Allah sudah mengirim SMS Ajroil. Ajroil itu ada punya juga SMS, dia kirim kepada hambanya Allah manusia ini, yaitu Uban. Uban itu SMS Ajroil, supaya kita sadar, supaya kita ingat, aku sudah beruban, aku sudah bertobat, rujuk kepada Allah, sudah mendekatkan diri kepada Allah, sudah kita mengenal masjid, mengenal majelis pengajian agama, sudah kita mulai mengambil Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita baca tasbih, tahmid, tahlil, zikir, dan lain-lain, beramal soleh. Kapan lagi waktunya kita mau bertobat? Apakah nanti akhirnya sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan jahat? Na'udzubillahi min dzalik. Terjadi penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Tidak bisa lagi kita dikembalikan ke dunia, habis sudah batas waktunya, ya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang benar, ke jalan ihdinas siratal mustaqim, ke jalan para nabi, para rasul, para aulia Allah, dan mudah-mudahan kita diberi taubatan nasuha. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, yang akan diumumkan nanti ketika kita dalam keadaan dalam karangga mayit, ya, diumumkan oleh orang yang mensolatkan jenazah kita. Saksikanlah bahwa si A bin si B ini mati dalam keadaan baik, dan dia termasuk golongan orang yang baik. Nah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.